Kita praktek teman-teman semuanya ini ya. Kalau kita ngomongin pulpen, normalnya Najma nih. Najwa atau Najma? Najma. Kalau pulpen? Jadi pulpen ini alat untuk kita menulis di atas kertas. Terus tintanya tuh ada warna biru, ada warna hitam dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Netizen, selamat datang kembali di podcast Bincang Kampus, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Kembali lagi bersama saya, Fatima Sifaya, dan partner saya Nazma Akmalia Rahman. Senang banget bisa nemenin waktu produktif kalian hari ini. Jadi hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang bakal agak sedikit menyentil kita. Benar banget, pernah nggak sih kalian pada saat rapat organisasi atau di dalam kelas muncul ide atau mau ngasih saran tapi tuh takut gitu, kayak gimana ya kalau misalkan saran gue nanti diketawain atau nunggu yang lain aja deh biar yang lain dulu yang bertanya atau memberikan pendapat. Nah, penyakit tapi dan nanti ini sering banget jadi penghalang mahasiswa untuk berkembang lebih baik ke depannya nih. Makanya di episode kali ini kita mengambil judul. Nah, di episode kali ini kita mengambil judul Bicara Tanpa Tapi, Tampil Tanpa Nanti, Unlocking Your Hidden Voice. Dan ngebahas gimana cara ngebongkar potensi tersembunyi itu, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seseorang yang sudah makan asam garam di dunia komunikasi. Langsung aja kita sambut. Halo Bang. Halo, selamat sore. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Meskipun sore-sore gini panas teriknya matahari, tapi kita harus tetap bersemangat ya Bang. Kita harus bersemangat. Mungkin boleh perkenalkan dulu Bang kepada Sobat Netizen. Mungkin para pendengar ini belum mengetahui apa sebenarnya gitu. Mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu. Iya, oke, boleh teman-teman semuanya. Halo, selamat sore teman-teman dari UTM Jakarta. Nama podcastnya apa nih? Bincang Kampus. Oke, Bincang Kampus. Selamat sore teman-teman UTM Jakarta. Kita kembali di Bincang Kampus dan hari ini saya diundang sama podcast Bincang Kampus UTM Jakarta untuk membersamai teman-teman semuanya. Dan siapa saya? Nama saya Usman Andrianto atau biasa dipanggil Bang Ian. Aktivitas saya sebagai seorang dosen dan juga praktisi. Langsung aja nih Bang ke poin pertanyaan yang pertama gitu ya. Kenapa sih banyak mahasiswa yang sebenarnya pintar dan kritis, tapi tuh kerasanya bisu pas diminta tampil atau bicara di depan umum? Apakah sebenarnya akar dari tapi ini yang sering kita pakai? Oke, tapi nah, kata tapi itu sering sekali ya, itu menjadi bahan umum untuk teman-teman semuanya ketika mau tampil ke depan atau diinstruksikan untuk maju ke depan. Nah, kita berdasar secara ilmiah nih ya, De Sifaya dan De Najma. Kalau secara ilmiah kita bedah fenomena ini sebenarnya umum sih ya teman-teman semuanya, dan banyak orang pintar tetapi lemah ketika dia sudah suruh maju ke depan. Isinya ada di otaknya, tetapi ketika sudah maju ke depan dia langsung punya mental namanya mental barrier. You know mental barrier? Apa tuh Bang? Hambatan mental, atau dalam ilmu komunikasi itu namanya communication apprehension. Cemas yang tiba-tiba muncul datang seketika. Seperti tadi, kita mau opening gitu misalkan, tiba-tiba kita udah pede di belakang, tapi saat kita sudah tag di kamera, kita langsung cemas karena hilang begitu saja. Nah, faktornya itu karena apa, teman-teman semuanya? Faktornya itu biasanya karena ada persepsi diri dan juga potensi diri. Nah, persepsi dan potensi diri ini karena apa? Karena satu, kita sebenarnya punya kekuatan, tapi kita lemah untuk menyampaikan. Contoh, kita dalam organisasi, kita punya ide, gitu. Gagasannya bagus, tapi ketika menyampaikan pasti ada rasa ketakutan. Tapi nanti takut ditolak, tapi nanti nggak diterima. Atau ketika di kelas, Zivaya atau Najma, ada dosen nanya, ada pertanyaan nggak? Pingin bertanya dalam hati sudah siap, tapi ada kata-kata tapi lagi, tunjuk tangan nggak berani. Nanti nanya takutnya salah gitu kan. Itu yang sering terjadi teman-teman semuanya. Nah, itu juga yang dikonsepkan sama Aristoteles
dari pakar ilmu komunikasi 2300 tahun yang lalu, pernah kita spill kemarin ya, waktu acara IMM ya. Dia membangun prinsip pilar komunikasi menjadi 3. Gitu. Apa itu? Yang pertama ada ethos, ada pathos, dan juga ada logos. Pathos itu tentang kepercayaan diri atau kredibilitas. Kemudian pathos tentang emosi dan koneksi. Kemudian logos tentang logika dan isi. Apa sih hubungan dari itu semuanya? Sebenarnya mahasiswa itu pinter. Isinya sudah ada, yaitu di pathosnya. Namun kelemahannya di mana? Kelemahannya di mana? Ethos apa ethos? Kelemahannya di ethos teman-teman semuanya, kepercaya diri yang kurang. Sehingga ada bahasa kita belum perang sudah menyerah. Gitu kan. Kita belum bersuara, akhirnya kita diam. Gitu. Itu yang terjadi. Isinya ada, tapi ethosnya yang belum siap. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Profesor Carol Dweck, pakar psikologi dari Stanford University, mempunyai 2 konsep mindset, dibagi menjadi 2. Apa? Ada fixed mindset dan juga ada growth mindset. Dan fixed mindset ini adalah penyakit yang sering dibawa oleh manusia, terutama mahasiswa. Mereka selalu bilang bahwa Public speaking, berani ngomong di depan itu adalah bakat. Gua nggak ada bakat, ya kan? Gua nggak ada keturunan yang seperti itu. namanya fixed mindset. Tapi ternyata itu pandangan yang salah, teman-teman semuanya. Yang benar adalah growth mindset. Kita nggak bisa bicara di depan orang umum, nggak bisa public speaking, berarti kita harus belajar, harus dilatih, gitu kan? Itu yang harus dilakukan. Emangnya Bang Ian ngomong kayak gini langsung bisa dulu? Enggak. Dulu Bang Ian itu orang yang introvert. Introvert banget. Ketika bicara depan umum, pertama kali waktu di IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah dulu, kita ngisi, kalau di IMM ada DAD ya. Kalau di IPM ada Taruna Melati dasar kan di awal. Bang Ian pertama kali ngisi itu groginya minta ampun. Bahkan berasa nyawa mau dicabut seketika gitu ya. Itu sering pasti teman-teman pernah seperti itu kan. Yang tadinya nafas ada di hidung pindah kemana? Pindah di tenggorokan. Dengan kenapa? Saking groginya ketemu dengan audiens banyak ngeliatin kita semua. Nah, ternyata itu karena mindset. Kita sudah berpikir di awal bahwa nanti kalau gua ngomong gua diketahuin atau enggak ya? Nanti kalau gua ngomong belibet atau enggak ya? itu yang terjadi. Jadi kita sudah mulai berpikir jelek dulu sebelum memulai, teman-teman semuanya. Itu yang namanya mindset. Kalau mindset kita bentuknya menjadi fixed mindset, itu yang akan terjadi. Tapi harusnya kita rubah menjadi growth mindset. Salah itu wajar, namanya juga belajar. Itu teman-teman semuanya. Oke. Sangat menarik ya teman-teman. Justru yang dikiranya komunikasi itu bakat sebenarnya enggak ya Bang? Iya, bukan. Gitu. Komunikasi itu bukan bakat. Nah, justru gini, komunikasi itu public speaking itu bukan bakat, tetapi latihan mental sebenarnya. Gitu kan? Bener nggak? Sejago-jagonya kita ngomong, kalau kita nggak punya mental, apakah kita berani bicara di depan umum? Belum tentu kan? Iya. Nggak usah ngomong di depan umum deh, ngomong depan kamera. Ya kan? Kalau kita nggak punya mental, yang ada kita pasti grogi. Jadi kan langsung ngeblank. Itu yang terjadi ya. Selalu kan sering terjadi, suruh presentasi ngeblank. Gitu kan terjadi. Padahal udah ngapalin nih, gitu. Padahal sudah siapin materi, tapi di depan ngeblank. Gitu. Kenapa? Kita selalu berpikir kesempurnaan. Ketika kita maju, kita maunya sempurna, maunya perfect. Justru kalau kita semakin berpikir sempurna, kita maju, reaksi tubuh kita bukan semakin rileks, tapi semakin grogi, semakin tegang. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung mindset. Iya, mindset, betul sekali. Makanya kan kita selalu harus bangun afirmasi nggak sih? Tahu afirmasi ya? Kita selalu bicara positif tentang diri kita. Mungkin dari pertama bangun tidur, kita mau kuliah. Ya Allah ya Tuhanku, gitu. Mudahkanlah hari ini, aktivitasku adalah kuliah di pagi hari, aku berjalan melalui jalanan ini supaya selamat sampai tujuan, nanti ketemu dosen, ketemu teman, saya mudah untuk menerima materi, mendengarkan dosen, materinya bisa saya terima dengan baik, ilmunya bisa saya aplikasikan, dan lain sebagainya. Itu kan sebuah afirmasi yang memang harus kita bentuk. Kelihatannya sepele, tapi itu akan membantu kita, namanya ilmu dalam neuron itu ilmu bawah sadar. Ilmu alam bawah sadar. Jadi 90% neuron kita dalam otak itu dipengaruhi alam sadar kita. Apa yang kita ucapkan itu yang akan direkam dan akan diikuti aktivitas kita dalam sehari-hari kita. Gitu.
Nah, Bang Ian pun seperti ini nih, afirmasi dulu dari malam. Dari malam afirmasi, pagi pun afirmasi, bahwa ya Allah hari ini aku akan ada podcast, dari podcast bersama teman-teman di UTM, nanti bisa menjawab pertanyaan, pertanyaannya bisa dijawab dengan baik, jawabannya berbobot, seperti itu gitu. Kelihatannya sepele, tapi itu membangun positif loh teman-teman semuanya. Itu yang sering kita lupakan ya. Nah, makanya dalam Islam kan ada namanya gini, berdoalah padaku maka akan kuberi kan. Seperti itu kan. Allah kan seperti itu kan. Gitu. Bahasa Arabnya apa sih saya lupa gitu kan. Udkhuni astajib lakum gitu kan. Ya sama seperti itu. Itu artinya kita afirmasi kan kita berdoa ya. Itu teman-teman semua. Jadi bangun kalimat positif untuk diri kita supaya apa yang ada dalam diri kita juga akan menerima sinyal positifnya. Gitu. Oke? Sangat penting ya teman-teman untuk mengafirmasi diri gitu supaya public speaking kita juga bisa bagus gitu kan. Apalagi kita tuh kayak perlu banget nyemangatin diri kita sendiri sebelum memulai sesuatu kan. Tuh. Nah, terus ada juga nih masalah prokrastinasi dalam bertindak. Kayak misalkan kita tuh dalam diri kita ngomong gini, Nanti aja aktif organisasinya pas semester akhir. padahal kan lebih baik tuh kita ambil peluang di awal semester aja gitu. Nah, gimana sih Kak caranya supaya kita tuh nggak terus-terusan menunda gitu? Nah, menunda itu penyakit manusia ya yang paling menakutkan sebenarnya gitu kan. Mager ya Bang Ian juga sama, kadang juga punya penyakit mager gitu ya. Sekalinya mager itu kadang bukan sehari 2 hari, bisa seminggu, 2 minggu, sebulan gitu ya. Nah, ini hal penyakit yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Menunda itu sebenarnya menunda untuk tampil, menunda untuk kita perform itu adalah satu hal yang mahal sebenarnya. Cuma tidak kita sadari teman-teman semuanya. Karena ketika kita menunda, yang terjadi apa? Kita bukan hanya menunda tampil kesempatan di depan, tapi menunda untuk perkembangan diri kita sendiri. Kita dikasih kesempatan, dikasih tempat, tapi kita selalu bilang, nantilah belum waktunya, gitu kan? Atau ketika kita mau skripsian, gitu kan? belajar nanti aja kalau udah dapat dosen pembimbing. Gitu kan? Belajar nanti presentasi sidang nanti aja deh kalau sudah mau sempro, itu yang terjadi kan. Nah, akhirnya apa? Teman-teman semua ini sebenarnya sedang memupuk rasa ketakutan terbesar yang tidak disadari dan direkam sama otak bawah sadar kita, yaitu namanya overthinking nantinya, gitu. Menunda di sini kan awalnya tadi karena gugup kan, karena belum siap, tapi nggak mau dilatih, nggak mau ngambil kesempatan di situ. Akhirnya muncullah rasa takut itu, dan merasa takut itu menjadi hal yang berlebihan. Overthinking terus kan akhirnya itu yang terjadi. Yang ada kita nggak akan bisa tampil gitu. Selalu ada rasa ketakutan ketika ditunjuk. Si Faya maju, si Faya nanti presentasi segala macam. Nanti deh. Takutnya tuh udah membayangi duluan. Nanti gue ketawain, nanti Ya pokoknya nanti gue gimana? Itu banyak sekali. Itu sebenarnya teman-teman semuanya. Jadi hal yang mahal tapi kita tidak sadar adalah menunda sesuatu yang sebenarnya itu kesempatan emas kita untuk bisa tampil percaya diri. Menunda itu sama aja sukses yang kita sudah dikasih sama Allah untuk kita lakukan, jalannya udah dikasih jalannya, tapi kita menolaknya. Kayak gitu. Makanya kalimat tunda usahakan kalian hilangkan, tapi kalian latih karena untuk menjadi sempurna itu memang butuh proses. Tidak bisa langsung kan, gitu. Langsung bisa public speaking bagus di panggung umum ya nggak bisa. Bagian juga butuh proses. Seperti Ari Ginanjar Agustian juga butuh proses. Tahu Ari Ginanjar Agustian? Iya kan? Iya kan? Ada yang tahu ya, pasti yang tahu. Kalau kalian tahu ISQ 165 ya kan, gitu. Pak Dr. Ginanjar Agustian, dia juga sama dulu belajarnya di awal pasti ada kesalahan. Terus siapa lagi? Tony Robbins, motivator nomor 1 di dunia, ya kan? Beliau juga sama dari ketakutan, dari kesalahan. Tahu Whitney Oprah? Gak tahu juga, presenter dunia ya kan? Nah itu juga sama. Semua berawal dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan ketika berbicara depan umum yang akhirnya bisa memberikan dampak positif untuk mereka karena selalu belajar dan dikenal sama dunia.
selalu improve. Kalau dulu Bang Ian mungkin ketakutannya lebih besar, nggak mau improve gitu kan, nggak mau keluar dari zona nyamannya, ya nggak akan bisa seperti ini. Mungkin nggak bisa jadi pengajar, nggak bisa jadi public speaker, kan seperti itu. Karena kalau mau bakat, Bang Ian nggak punya bakat dari keturunan keluarga, gitu kan. Bahkan kalau ngeliat di keluarga, hampir mayoritas ya jarang yang tampil di depan umum, nggak punya bakat untuk public speaking. Gitu. Tapi Bang Ian belajar. Belajar dari mana? Ikut organisasi, gitu kan. Makanya organisasi penting kan untuk belajar di situ. Makanya teman-teman nih yang nggak ikut organisasi itu sangat rugi sekali, gitu. Karena ilmunya banyak, gitu. Bang Ian dulu belajar dari organisasi. Kalau sekolah dulu OSIS ya, OSIS, pramuka, bahkan masuk teater. Untuk bangun apa? Bangun kepercayaan diri, gitu. Bahkan karena Bang Ian kan dari Purbalingga ya, dulu belajar bangun kepercayaan diri di teater itu sampai guling-guling depan Bupati Purbalingga di acara festival dulu, acara festival ulang tahunnya hari jadi Kabupaten Purbalingga, gitu kan. Kalau mau malu-malu gitu kan. Tapi pada dasarnya orang lain tuh nggak peduli kok kita mau ngapain sebenarnya, gitu. Iya nggak mau perhatikan. Cuma kan pikiran kita berisik ya. Nanti orang ngomongin apa ke kita ya gitu. Nanti dia ngejek kita nggak ya? Iya, betul. Coba deh kalian uji nih. Kalian di depan ini kampus banyak orang, kalian ngonten deh, ngoceh, ngomong segala macam. Ada yang nanti negur nggak? Nggak ada, nggak peduli. Iya, gitu. Jadi overthinking itu sangat menghantui kehidupan kita. Gitu ya. Jadi, ayo rubah kata nanti, rubah kata menunda dengan aku mau memulai. Gitu. Kan kayak seperti marketplace kan, mulai aja dulu, gitu kan, gitu, gitu. Oke. Kita ya Bang, jadi jangan selalu overthinking gitu, karena belum tentu apa yang kita pikirkan orang lain juga sama gitu memikirkan itu. Betul banget. Makanya dalam psikologi kan ada bahasa gini, courage is built through exposure, not intention. Semoga benar bahasa Inggrisnya ya. Nanti tolong dikoreksi gitu kan. Keberanian itu diawali melakukan sesuatu, diawali dengan kita action, bukan hanya sekedar wacana, gitu kan. Itu terkadang orang kan mau tampil wacana dulu ya, nanti pasti bisa. Tapi kita lakukan dengan action dulu aja deh, gitu kan. Nggak jadi, betul. Tapi yang dadakan jadi kan? Iya terjadi. Itu teman-teman semuanya. Ternyata psikologi itu sudah dibaca sebelumnya, sifat-sifat manusia. Makanya kita juga pernah sadar gitu kan, wacana nantilah kita mau gini, nanti gue bisa deh, gitu. Tapi tidak pernah ada persiapan, gitu. Tidak pernah mau modal nekat dulu kan. Makanya modal nekat tuh sebenarnya bagus ya, modal nekat. Nah, walaupun katanya harus pakai strategi, bisa juga, itu lebih bagus. Tapi kalau strategi kita nggak modal nekat, ya percuma, gitu. Karena selalu mikirnya nanti salah. Nah, kalau kita nggak pernah tahu kesalahan kita, ya kita nggak pernah bisa benerin, gitu kan. Nah, better salah daripada tidak pernah sama sekali, gitu kan. Gitu. Itulah proses. Itu memang pasti ada kesalahan, tapi dari kesalahan itu kita bisa belajar ya teman-teman. Belajar. Betul banget. Selalu belajar dari kesalahan. Makanya kan kesalahan itu salah satu guru terbaik kan. Pengalaman adalah guru yang terbaik ketika kita ingin progres maju ke depan. Gitu. Salah wajar lah, namanya juga orang lagi belajar. Gak ada yang langsung sempurna kan. Gitu. Teman-teman kan kadang ketakutnya gitu, nanti kalau nggak sempurna dimarahin, nanti kalau nggak sempurna nanti diejek, gitu kan. Apalagi indikator kayak dulu mungkin atau sekarang berbeda kali ya, dulu waktu zaman Bang Ian, indikator dari orang sukses, indikator dari mahasiswa sukses, nilainya harus 100, itu kan. Matematika 100, minimal 90, 80. Kalau matematikanya jelek berarti nggak pinter. Padahal bahasa Inggrisnya bagus, biologinya bagus, fisiknya bagus, itu kan. Ya, itu yang terjadi karena apa? Dari kecil sudah ditanamkan seperti itu. Ya, orang introvert atau orang nggak berani tampil biasanya karena dari kecilnya sudah ditanamkan seperti itu. Nggak bisa lu kayak gini, lu nggak pinter, nggak bisa matematika, berarti lu bodoh. Gitu kan. Itu hal saklek sekali. Dulu masih seperti itu loh. Bang Ian memang rasa matematika biasa saja, nggak pinter. Bahasa Inggris saat itu nilainya bagus tuh, 80, 90 gitu kan. Nah, tapi tetap aja dibilang bukan siswa pinter gitu. Tapi kalau anak yang pinter matematika, anak cerdas, anak pinter, gitu yang terjadi. Itu sih ya. Karena mental kita dibentuk bagaimana pola didik kita di keluarga dulu. Gitu kan. Ada yang bisa keluar dari zona itu, ada juga yang terpenjara. Ngerasa ya mungkin teman-teman semuanya ya. Kan kita selalu di orang tua gini, Jangan. Ya nggak boleh gitu, nggak boleh gini. pernah nggak dikasih tahu alasannya?
Nah itu, salahnya di situ, nggak pernah dikasih tahu alasannya, nggak boleh makan cabai karena apa, gitu kan, nggak boleh naik-naik tiang karena apa, kan harusnya nggak boleh naik kursi nanti kenapa, kan gitu ya kalau anak kecil. Jangan cuma jangan doang, tapi kita nggak pernah dikasih penjelasannya. Sehingga terpupuk dalam diri kita rasa ketakutan terus dan was-was. Nanti kalau gini nggak bisa gimana ya? Gitu. Ya udah takut, takut, dan takut. Makanya pola didik ke anak, nanti kan teman-teman jadi ibu ya, selalu kasih reason, nggak boleh itu karena apa, ya, sehingga anak bisa berpikir nanti ketika dewasa, mereka paham tuh, nggak boleh ngelakuin karena apa, nggak bisa ngelakuin harusnya seperti apa, gitu. Oke, ya. Sangat menarik ya. Iya. Terima kasih Nazma, sangat menarik banget pembahasannya. Oke nih Bang, tapi kalau kita bicara soal unlocking your hidden voice, itu bukan soal bukan soal berani ngomong ya, tapi kita juga melihat soal karakter. Gimana sih caranya supaya kita bisa nemuin gaya yang autentik dan gak cuma jadi fotokopi orang lain, Bang? Oke, gaya otentik dan tidak copy paste ya. Nah, gini teman-teman. Menemukan gaya bicara itu memang butuh proses gitu ya. Di sini bukan siapa yang paling keren di panggung saat tampil teman-teman semuanya. Tetapi ada autentik sendiri ketika kita menyampaikan materi, menyampaikan pesan itu diterima oleh audiens kita. Namun belajar dari orang-orang sukses yang sudah lebih dulu, lebih tenar di panggung, bisa menguasai panggung, itu boleh juga. Kita punya role model. Kita bukan belajar bagaimana cara ketika aksen dia berbicara, intonasi dia berbicara, gitu kan. Tapi bagaimana dia menguasai panggung dengan teknik dia berbicaranya. Boleh kita belajar, tapi otentik diri juga penting. Gitu. Penting bagaimana cara ketika kita sudah di atas panggung, audiens itu langsung bisa mendengarkan kita, gitu kan. Namun perlu catatan lagi, audiens itu nggak butuh kita yang sempurna kok, beneran. Mereka nggak pernah tahu kita salah itu di mana juga nggak pernah tahu. Yang mereka butuhkan apa? Apa butuhkan? Yang penting pesan kita nyampe. Kita ngomong dia mudeng, betul nggak? Nih kalian masuk di kelas, sejago-jagonya dosen ngomong, nih kan, dengan bahasa yang kaya diksinya. Kalau kalian nggak mudeng, percuma nggak? Paling cuma iya, nggak masuk kotak. Tapi dosen yang biasa saja dengan kalimat yang sederhana, kalian akan bisa lebih mencerna. Kenapa? Lebih mudah untuk diterima, gitu. Jadi ketika kita bicara di panggung, yang penting delivery-nya ke audiens tuh nyampe, gitu kan. Makanya kan dalam public speaking itu ada namanya 3V ya. Verbal, vokal, visual. Gitu teman-teman semuanya. Verbal itu apa? Verbal itu kata-kata kan? Kata-kata ini apa? Bisa mensederhanakan kalimat yang rumit, yang sulit, kita sampaikan ke audiens dan audiens bisa menerimanya, gitu. Kita bisa mengolah kata-kata, gitu. Vokalnya di mana? Ketika artikulasi, intonasi jelas, tidak belibet, tidak tipu, dan lain sebagainya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi ada penekanan-penekanan yang di mana part-part tertentu kita bisa sampaikan dan mereka langsung ngeh, gitu. Dan dibangun dengan namanya visual. Bangun dengan gesture body language. Orang kan kalau ngomong di depan, kalau cuma berdiri tok, enak nggak? Tangannya dianggurin, gitu kan? Iya. Atau kalau kalau aku juga kayak robot, gitu kan? Atau kalau pas kalian presentasi, gaya kalian presentasi gimana? Coba. Mayoritas, tapi kalau itu bener ya. Tapi mayoritas mahasiswa kalau presentasi nih, beberapa mahasiswa Bangian ya, kalau presentasi nih. Pertama, itu udah pasti kayak lagi gendong tuyul. Bener nggak? Tangannya di belakang loh, gitu kan? Sambil baca gitu ya. Bacain PPT, ya kan? Ini mah copy paste doang dibacain, gitu kan? Terus kayak pagar ayu, tahu nggak kayak pagar ayu? Tangannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Usman, saya mau presentasikan, gitu kan? Dia atau kayak belek di pojokan, ya kan? Nggak mau ke tengah, di pinggir aja kan? Kan gitu teman-teman ya. Itu yang terjadi loh. Banyak mayoritas mahasiswa masih seperti itu. Makanya ketika di kelas, Bangian presentasi, Bangian kasih instruksi dulu. Teman-teman nanti kalau presentasi kayak gini ya. Salah nggak apa-apa di awal, tapi belajar. Saya kasih tahu nih gesturnya seperti ini, dibiasakan. Di awal nggak apa-apa kaku, lama-kelamaan kan mereka terbiasa kan. Gitu. Nanti kalian bisa praktekkan kok.
gitu. Nah itu visual itu penting sekali, sangat mempengaruhi kita ketika kita bicara di panggung, di depan umum, di depan kelas. Suaranya udah bagus, pemilihan kata-katanya sudah bagus, tapi dari visualnya nggak dipakai, ya percuma, gitu kan. Makanya kalau kalian lihat mungkin ada dosen atau pembicara di panggung, dia kadang menggunakan ada pulpen dipegang di tangannya, atau pointer, itu sebagai bahan apa? Sebagai bahan visualnya, gitu kan. Ketika ngomong pasti gerakan teman-teman semuanya. Nah, bentuknya bisa seperti ini, gitu kan. Nggak ada yang kayak gini atau dimasukin kantong. Mungkin beberapa adalah ya. Kayak Rocky Gerung kalau mau dimasukin kantong juga ada. Ya emang ciri khasnya seperti itu. Tapi kalau secara public speaking gesture di visual, kita nggak boleh tuh masukin tangan atau kita sedekap gini. Karena nanti ada bahasa menggurui, gitu kan. Gitu. Makanya kita buka di sini, buka, tutup. Tapi jangan berlebihan. Kontak mata juga main. Kadang kan cuma nunduk aja atau lempeng aja gitu kan. Audiens dilihat dong, 3 detik pertama ke kanan, 3 detik di tengah, di kiri, itu mainkan teman-teman semuanya. Kaki juga boleh gerak, yang nggak boleh kayak lari-lari, ya jalan aja, kecil gitu kan. Jadi seakan kita membaur dengan audiens tersebut. Itu teman-teman semuanya. Nggak boring, betul sekali. Makanya itu bisa membentuk tentang autentik diri kita juga. Bagaimana posisi kita ada di panggung. Dan juga bisa kita bangun fundamentalnya. Fundamentalnya kita bisa tanyakan diri kita dulu sebelum masuk ke panggung. Apa yang akan saya katakan ketika di panggung? Ya kan? Benar? Terus pengalaman apa yang bisa saya ceritakan? Terus bagaimana caranya saya menceritakan? Gitu kan? Itu kan terbangun di 3V tersebut. Verbal, vokal, visual. Gitu. Intinya kan bagaimana kita menyampaikan kan, gitu. Materi udah keren, bagus, kamu menyampaikannya kaku, menyampaikannya monoton, orang pasti udah nguap. Iya, pasti 3 detik pertama udah nguap. Bangun 3 detik pertama orang langsung ngeh gitu, langsung mau dengerin. Nah, kita hanya cuma punya waktu 3 detik sampai 45 detik supaya audiens itu nggak nyender, nggak main handphone ketika kita ngomong. Gitu kan? Ya caranya apa? Itu bangun tadi 3V tersebut ketika di panggung. Sapa mereka, bangun greeting, ya kan? Ada sedikit lelucon, itu boleh teman-teman semuanya. Baru masuk ke materi. Mungkin kalau kalian di kelas ada juga kan, dosen yang langsung tiba-tiba materi, ya kan? Nggak pernah bangun cerita dulu, storytelling dulu. Atau tanya dulu tadi pas berangkat ke kampus, kalian naik apa? Gitu kan. Aku naik kereta nggak desek-desekan nggak? Iya Manggarai itu desek banget, makasih nggak pernah mau naik kereta. Bisa dibangun kayak gitu. Bangin pasti kayak gitu kalau ngajar. Iya juga sih. Sarapan belum? Udah, Bangin belum nih. Ya kan. Mau sarapan takut telat telat ketemu teman-teman gitu ya kan. Wah, Bapak bisa aja gitu. Kita bangun gitu kenapa? Bangun frekuensi otak dulu. Kemarin kan kita bahas ya. Iya, makanya frekuensi otak manusia kan ada 4 jenis kan? Ada apa? Masih ingat nggak? Delta, alpha, terus beta, alpha, theta, delta, ya kan? Iya. Kan kalau pagi-pagi nih udah rungsing dari rumah, ya kan ketemu macet, lain sebagainya, masuk kelas langsung materi, mumet nggak otak? Iya, otaknya masih bundet. Nggak masuk. Makanya bangun cerita dulu deh, minimal 10 menit ngobrol dulu deh sama teman-teman semuanya. Atau ada yang mau punya cerita nggak? Gitu kan, silakan. Jadi kan biar renggang. Itu sama seperti kita. Ketika kita mau tampil di panggung ya kita harus usahakan itu. Makanya tadi Bang Ian bilang stretching dulu. Ya stretchingnya stretching wajah. Tarik nafas. Supaya renggangkan dulu otak kita. Baru kita berbicara. Gitu. Banyak orang ngeblank tuh kayak gitu. Sudah siap nih, materi udah mateng banget, gitu kan. Ya persiapan, naik panggung, twing, hilang, ngomong apa? Gitu. Iya, ngomong apa nih? Itu yang terjadi. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, untuk beberapa netizen kan mungkin ada aja tuh yang introvert orangnya. Boleh nggak sih Bang kita kasih tips and triknya buat mereka tuh agar berani ngomong di depan umum gitu-gitu? Boleh, ada banget teman-teman semua. Triknya tuh ada. Saya kasih satu trik rahasia dan ini powerful untuk bisa dipraktekkan teman-teman semuanya. Hari ini juga bisa dipraktekkan atau besok pagi juga dipraktekkan. Namanya teknik ad libitum, teman-teman semuanya. Ad libitum itu teknik praktek di mana kita tidak memerlukan naskah. Kita spontanitas ngomong.
Spontanitasnya seperti apa? Kita bisa mengambil satu benda di sekitar kita, contohnya pulpen lah, gitu ya kan. Kita coba record di handphone. Kalau dulu di depan kaca ya, zaman Bang waktu belum ada handphone ini kan, jadi depan kaca ngomong, makanya belajar depan kaca. Kalau sekarang kan gampang, ada handphone. Coba kita record di depan kamera menggunakan teknik ad libitum, itu teknik spontanitas kita bicara tanpa naskah. Fungsinya buat apa? Untuk membantu mengalirkan otak kita berbicara tanpa harus belibet nantinya. Kita kan punya jutaan neuron di otak kita, punya kosakata banyak, tapi tidak pernah dikeluarkan, hanya tertentu saja. Diksi-diksinya akhirnya kan terbatas nggak? Iya, terbatas. Tahu diksi nggak? Apa? Penggunaan katanya kan. Nah, makanya kita latih dengan ad libitum. Kita ceritakan satu benda di sekitar kita, misalkan pulpen. Ceritakan semuanya yang ada tentang pulpen tersebut, keluarkan semua yang di otak kita, nggak usah mikirin salah atau benar, kita keluarkan semuanya. Minimal 60 detik deh. 60 detik, 1 menit, 5 menit, atau 10 menit itu udah bagus banget. Nanti kalian cek rekamannya ketika kalian menceritakan tentang pulpen, kira-kira apa yang kurang gitu kan. Apakah ketika ngomong kita belibet, apakah kita ngomong tiba-tiba kayak kelihatan orang mikir, nah kita kalian latih. Fungsinya apa? Kalian sadar nggak Bang Ian ngomong ngoceh dari tadi? Tanpa teks. Itu namanya teknik ad libitum teman-teman semua. Spontanitas dalam otak kita berbicara. Contoh kayak pulpen. Ada yang punya pulpen nggak? Pinjam pulpen sini. Sini. Nah, kita praktek teman-teman semuanya ini ya. Kalau kita ngomongin pulpen, normalnya Najma nih. Najwa atau Najma? Najma. Kalau pulpen? Jadi pulpen ini alat untuk kita menulis di atas kertas. Terus tintanya tuh ada warna biru, ada warna biru, ada warna hitam dan lain-lain. Gitu aja. Nah, masih kurang nggak? Kurang. Kenapa kita membatasi diri kita? Karena aku Kenapa kita membatasi? Tadi pulpen, ini pulpen buat nulis, gitu macam. Kenapa kamu nggak keluarkan kosakata lainnya? Ini adalah pulpen yang saya pegang, mungkin bukan hal baru lagi. Teman-teman juga semua pasti punya. Pulpen ini terbuat dari bahan plastik, teman-teman semuanya. Kalian bisa lihat, transparan di sini, ada warna birunya juga, ada stiker, ada barcode-nya. Nah, di dalam dari pulpen ini ada namanya tinta. Fungsinya buat apa? Buat menulis teman-teman semuanya. Bukan hanya untuk menulis, bisa mencatat ide, bahkan untuk tanda tangan mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting. Gitu. Desainnya bagus, elegan sekali, dan ada cantelannya sehingga kita mudah taruh di kantong agar tidak jatuh, teman-teman semuanya. Nah, saya sering menggunakan pulpen ini untuk apa? Ketika saya muncul ide, saya tulis tuh supaya nggak lupa, teman-teman semuanya. Dan di sisi lain, pulpen juga sangat membantu saya untuk menulis hal-hal penting, karena kalau menulis manual itu lebih mudah saya untuk mengingatnya daripada menulis di laptop, di handphone, seperti itu. Nah, itu ceritakan, bayangin semuanya. Apalagi boleh ada karetnya, ada tulisan Kenko-nya, boleh diceritakan semuanya. Semua tentang pulpen gitu. Iya, keluarkan semuanya lah. Tadi kan cuma membatasi. Udah itu doang, Bang, gitu. Kenapa? Kalian membatasi itu kan ini ada warnanya biru kelihatan jelas gitu kan. Kenapa kalian nggak sampaikan gitu kan? Tuh, ada gambar orangnya di sini misalkan. Itu melatih otak kita untuk terus bicara ngalir tanpa henti. Kayak gitu teman-teman semuanya. Makanya teknik ad libitum itu penting sekali dalam dunia public speaking. Nah, iya. Fungsinya buat apa tadi? Untuk otak kita, melatih otak supaya lebih mengalir, tidak buntu, spontanitas kita berbicara. Gitu teman-teman semua. Oke, di note ya teman-teman. Ini ilmu baru sih sebenarnya. Jadi justru yang mungkin di luaran sana mikir ini adalah hal sepele gitu Bang. Mungkin ada beberapa orang yang mikir kayak gitu. Tapi ternyata ini tuh sangat penting gitu untuk melatih otak kita, dan gak semua orang tuh tahu tentang teknik ini. Iya. Betul, betul. Ilmu baru ya, catat tuh. Teman-teman Youtizens bisa praktekkan di rumah. Mau pulpen, mau payung, boleh banget silakan. Kan gak ada yang nonton, diri sendiri kan yang nonton. Jadi praktekkan, itu bisa. Bahkan seorang Gita Wirjawan, tuh Gita Wirjawan nggak? Seorang pengusaha. Dulu pernah jadi menteri ya kalau salah ya.
Beliau juga masih mempraktekkan hal tersebut ketika dia mau berbicara nanti di forum. Dia praktekkan di depan kaca, di depan kamera, ya di 5 sampai 10 menit beliau praktekkan, gitu kan. Kenapa? Untuk melatih spontanitas otak. Bang Ian tuh masih mempraktekannya ketika mau ngajar nih, besok ngajar. Malam udah nyiapin materi, nanti Bang Ian praktek itu, seakan lagi ngomong dengan mahasiswa, dengan gaya bahasa kita sendiri, kayak gitu. Supaya apa? Melatih spontanitas ketika nanti sudah di depan kelas, itu akan mengalir, gitu kan. Gitu. Itulah teman-teman bisa dipraktekkan kok. Itu mudah sekali. Gitu. Karena itu membantu flow berpikir spontan atau dalam public speaking itu namanya impromptu speaking, teman-teman semuanya. Dan juga melatih kita mengurangi ngomong belibet. Kalian sering dengar nggak kalau ada yang ngomong gini? Perkenalkan nama saya Usman Andrianto dan saya dari itu. Ada kata kan, ada kata apa namanya, gitu kan? Itu yang sering terjadi. Atau ada iya kan ya berulang kali, betul kan? Seringnya sering gitu ya. Itu kenapa? Kita menghambat otak kita, nggak bisa mengalir spontanitas begitu aja. Gitu, teknik itu nggak dipakai. Itu teman-teman semuanya. Karena otak sama mulut cepetan mana? Iya, otak belum selesai proses, mulut sudah mengeluarkan lebih dahulu. Makanya dalam teknik public speaking juga ada namanya teknik pause. Iya, berhenti sejenak ketika kita bicara. Kalau sudah terbiasa mungkin akan terocos gitu ya, biasa aja. Tapi kalau masih dalam proses belajar ataupun kita sebagai profesional public speaker juga masih menggunakan teknik itu. Untuk apa? Mengolah dulu dalam otak kita teknik pause, berhenti sejenak, atau bisa menggunakan teknik namanya dipan. Dipan. D-nya itu ditekankan. Gitu kan? Ditekankan. Nah, ketika gini, perkenalkan, nama saya Usman Andrianto. Profesi saya adalah seorang dosen dan praktisi. Fungsinya buat apa? Supaya tidak ada ruang kita nanti bilang gitu. Itu D-nya. Pan-nya bisa kita panjangkan di part yang mana kita panjangkan. Misalkan, perkenalkan, nama saya Usman Andrianto. Gitu. Itu dipakai MC juga tuh. Nah, dipakai MC untuk menghindari namanya filler word, teman-teman semuanya. Kadang kita terlalu buru-buru ngomong, akhirnya nanti muncul filler word. Oh, apa ya Gi? Itu sangat mengganggu sekali. Coba perhatikan deh para public speaker yang masih ada filler word-nya, atau dosen kita atau siapapun itu, pasti kalian akan fokusnya ke e-nya. Dulu waktu Bang Ian kuliah sampai Bang Ian hitungin loh filler word-nya dosen gitu kan, berapa kali dia gitu kan. Jadi fokusnya ke situ gitu kan. Iseng banget kan, itu yang terjadi. Nah, kalian juga bisa pakai di kehidupan sehari-hari kan, supaya nggak terlalu banyak nya mikir. Mungkin 1, 2 oke lah gitu. Tapi kalau bisa dihilangkan gitu. Agar kelihatan apa, lebih profesional berbicara, lebih meyakinkan kita ngomong ke orang, persuasifnya juga nyampe, seperti itu. Makanya Bang Ian juga sangat berusaha menghindari nama kalimat gitu. Jadi ketika ada stuck di otak, berhenti, sejenak aja pause. Kita baru mulai lagi gitu. Atau bisa diulang dari kalimat yang sebelumnya, nanti kita lanjutin. Boleh banget gitu. Ada teknik-tekniknya gitu. Makanya public speaking kenapa itu penting? Karena ada teknik kita cara berbicara di situ. Semua dilahirkan bisa ngomong nggak? Bisa. Dari usia 3 tahun? Iya. Udah bisa ngomong kan? Semua orang bisa ngomong. Yang bedanya cuma apa? Tekniknya, cara berbicaranya. Gitu. Oke, itu tipsnya ya. Jadi boleh dipraktekkan teman-teman semuanya menggunakan teknik ad libitum. Gitu. Sangat menarik banget ya teman-teman, bisa mengambil kutipan-kutipan dari Bang Ian gitu. Ini juga salah satu untuk kita bisa berkomunikasi dengan lancar dan baik ya. Kita mulai aja dulu, ntar ke belakang lihat bentar deh gitu. Yang penting udah berusaha. Ini kita belajar terus. Nggak kerasa kita udah di ujung gitu. Oh iya. Iya. Gak berasa nih, sebelum kita ngakhirin sesi podcast ini, mungkin bisa nih Bang kasih pesan untuk sobat netizen yang mendengarkan. Oke, pesannya. Bagi teman-teman semuanya, grogi itu wajar ya teman-teman semuanya. Itu bukan tanda kamu nggak mampu, tapi tanda tubuh sedang mempersiapkan diri. Semua public speaker profesional, termasuk saya pribadi, juga masih ada rasa grogi. Cuma bedanya bisa mengelola grogi tersebut. Gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita mau berani, jangan menunggu kita pede dulu, tapi mulai saja dulu. Justru dengan kita memulai, kita akan
tahu bagaimana proses kita dalam belajar dan menciptakan rasa pede itu sendiri. Dan ingat, public speaking itu bukan bakat, tapi latihan mental. Nah, bagi teman-teman ini ada si Faya atau Najwa, Bang Ian juga punya buku tentang public speaking, yaitu bukan bakat tapi latihan mental yang sedang Bang Ian susun, sudah sampai bab 7 dari 12 bab. Itu bisa sekali untuk belajar semua. Bang Ian dedikasikan untuk teman-teman yang satu introvert, teman-teman yang takut di panggung, kemudian punya masa lalu yang kelam karena selalu diejek ketika naik di panggung, suruh berbicara. Makanya buku itu terbit salah satu dari pengalaman Bang Ian pribadi. Gitu. Ingat ya, mulai aja dulu, nggak usah mikirin sempurna, karena kesempurnaan itu proses dari kita belajar. Sangat menarik ya teman-teman. Mungkin kalau boleh tahu bukan di mana tuh? Maksudnya kalau misalnya Oh ya, buku saat ini masih dalam bentuk soft copy. Nanti insya Allah akan kita cetak dalam bentuk fisik. Bisa dibeli juga di toko buku terdekat nantinya. Iya, insya Allah sih nanti akan beredarnya di salah satu toko. Boleh disebutin nggak sih? Itu, nanti stay tune aja teman-teman semuanya. Covernya nanti boleh ditampilin. Saya sudah kasih ke Mas Noval. Itu covernya warnanya hijau stabilo, itu mencolok banget gitu ya. Teman-teman semua bisa banget belajar karena saya bangun di situ dari cerita orang yang luka dari kecil, punya dendam masa lalu, bisa berdamai dengan diri sendiri. Gitu. teman-teman nanti teman-teman bisa membeli buku yang bagian gitu ya, yang langsung ditulis oleh bagiannya sendiri gitu. Jadi sebenarnya kunci dari semua ini adalah keberanian ya. Kita mulai aja dulu, jangan takut gitu. Kita manusia tuh gak ada yang sempurna, pasti melewati kesalahan, tapi dari kesalahan itu kita bisa belajar dan ada hikmahnya ya. Sama-sama kita belajar hari ini, dan semoga apa yang disampaikan Bang Ian pada podcast kali ini bisa membuat teman-teman itu udah gak ada pikiran lagi dengan kata-kata tapi ataupun nanti. Karena panggung untuk kita itu ya dimulainya dari sekarang, bukan buat nanti-nantian. Ya, Betul banget, suara kamu itu berharga dan kampus adalah tempat terbaik buat kamu yang mau belajar dan terus belajar. Oke, sebelumnya kita mau berterima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah memberikan insight baru kepada teman-teman semuanya. Makasih ya Bang waktunya. Oke, mungkin sebelum kami tutup, jangan lupa untuk follow semua sosial media UTM Jakarta, mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Twitter ya Bang? Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube UTM Jakarta dan nantikan episode-episode Mingse Kampus berikutnya. Saya Fatima Sifaya dan partner saya Nazma Amalia Rahman. ya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.